Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel official. Ya teman-teman sekalian, ini ada sedikit tips ya. Ini bukan menghilangkan tapi mengurangi plagiasme. Ada beberapa cara yang bisa saya berikan ya. Tapi ini saran saya, mungkin teman-teman mau ikuti juga tidak apa-apa, kalau tidak diikuti juga tidak apa-apa. Saya ada menyiapkan beberapa bahan ya. Pertama saya menyiapkan modul ya, yang ini saya karang saja sendiri ya. Ini saya karang sendiri modul yang saya buat dalam bentuk AI dari ChatGPT, saya copy ke dalam bentuk Word ya. Dan langkah kedua, teman-teman bisa menuju ke browser Chrome-nya. Ketikkan saja ini halaman ini, https www.plague.id ini. Ya, ada keterangan Plague atau cek plagiarisme dan pendeteksi AI. Nah, teman-teman boleh klik. Di sini sebelum kita menggunakan web ini, teman-teman bisa masuk saja ya menggunakan akun emailnya. Langkah selanjutnya kita unggah dulu ya file yang tadi seperti ini ya, sudah saya siapkan ya. Kita unggah saja filenya. Ya, ini modulnya ya. Modulnya ini saya kasih nama kampret saja ya, ini contoh saja. Lalu kita klik open, kita klik lanjutkan ya. Ini karena gratis mungkin butuh proses agak lama ya. Pada lingkaran ini teman-teman bisa lihat ya, ini tingkat plagiasme ya. Kalau sampai dengan berwarna pink ini artinya tingkat plagiasmenya itu tinggi. Sedangkan yang berwarna kuning ini sedang ya. Kalau yang berwarna abu-abu ini di bawah plagiasme, masih bisa dikompromi lah. Kita tunggu saja, ini karena gratis ya, masih menunggu antrian. Kita akan memastikan apakah plagiasmenya itu tinggi ya. Ya, ini hasilnya. Kita mendapatkan 10% ya, ini artinya sedang ya, rendah, plagiasmenya rendah. Dan ini karena tadi modulnya itu tidak banyak ya, ini hanya contoh saja ya. Jadi hanya bisa mendapatkan 10% hasil dari plagiasmenya. Namun untuk kita mengurangi plagiasmenya sampai di warna abu-abu ini ya, ada lagi satu cara. Kita menuju ke Google Translate. Kita menuju ke Google Translate ya kan, seperti ini. Yang Inggris Indonesia ini kita pindahkan dulu ke Indonesia Inggris ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buka kembali modul. Saya coba copy paste nya dari sini saja. Kopinya dari sini. Kita kembali ke Google Translate. Kita langsung masukkan, kita paste saja ya, tempel langsung saja ya. Seperti ini ya. Setelah seperti ini Inggrisnya ya, ini setelah seperti ini kita paste ya, kita salin saja. Langkah selanjutnya adalah kita coba cari paraphrasing tool ini. Teman-teman klik saja, kita pilih yang bagian atas ini, free paraphrasing tool. Kita klik. Kita akan pastekan dari Google Translate yang tadi kita copy ini ya, yang bahasa Inggrisnya ini. Kita paste, kita ke free paraphrasing tool. Nah, di sini ada tulisan paste text, kita paste saja, klik di sini. Ya, akan muncul seperti ini. Kita klik di paraphrase ya. Kita klik saja, kita tunggu prosesnya ini yang ada nanti akan muncul di bagian sini ya. Ya, yang terdeteksi merah-merah ini itu adalah yang hasil dari terbaca plagiat ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita blok saja ya dengan cara Ctrl A. Kita klik kanan, kita salin. Terus itu kita kembali lagi ke Google Translate. Kita ubahkan lagi ya ke Inggris Indonesia ya. Ini kita hapus saja. Kita klik kanan, kita tempel ya, ini sudah diterjemahkan ya dalam bentuk Indonesia. Langkah selanjutnya kita salin.
kita buka Word. Ini langsung saja kita klik kanan, kita paste. Ya, seperti ini ya. Teman-teman bisa baca kembali, bisa baca ulang ya. Siapa tahu mungkin ada yang mau digantikan lagi kalimat-kalimatnya atau kata-katanya ya. Jika teman-teman ingin ganti teksnya ya, bisa lakukan seperti awal tadi ya. Misalnya saya kopikan lagi, saya copy, saya menuju ke Google Translate. Ini kita pindahkan ke Indonesia ya, Indonesia Inggris. Ini tadi yang pertama tadi kita hapus saja. Terus kita klik kanan, kita tempel, ini akan keluar bahasa Inggrisnya ya. Lalu kita paste, kita ke free parsing tool. Ini kita hapus saja. Lalu kita kemudian klik paste teks. Lalu kita klik paraphrase. Kita lakukan blok ya. Ctrl A. Kita klik kanan. Kita salin. Terus kita kembali lagi ke Google Translate. Ini kita lakukan pergantian ya ke Inggris Indonesia. Ini kita batalkan saja, terus itu kita klik kanan, lalu kita tempel. Ya, ini akan keluar terjemahan dalam bentuk bahasa Indonesia lagi. Lalu kita salin, kita buka Word. Ini tadi adalah konteks yang tadi kita copy paste ya. Terus itu kita klik kanan, kita paste. Ya, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa rapikan kalau memang belum dirapikan ya. Bisa dirapikan ukurannya apa segala macam. Ini videonya saya dipercepat. Ini kita copy lagi ya. Kita copy. Kita ke Google Translate lagi. Kita batalkan saja ini. Lalu kita tempel. Ini videonya saya percepatkan saja ya. Tapi jangan lupa setelah dilakukan seperti apa yang saya lakukan, kita save dulu dokumennya ya. Baik, setelah tersave, setelah dokumen sudah tersave, kita coba akan kembali lagi ke pemeriksaan plagiarisme ya. Kita unggah kembali dokumen yang tadi kita sudah edit ya. Ini tadi filenya, kita coba klik open. Tadi yang pertama kita mendapatkan plagiarisme itu terbaca 10% ya, artinya masih rendah. Dan di sini kita akan mengurangi plagiarisme di bawah 10%. Lalu di sini kita klik lanjutkan gratis. Kita tunggu proses ya sampai dengan selesai ya. Karena ini gratis jadi butuh waktu ya. Dan akhirnya proses pemeriksaan plagiarisme-nya sudah selesai ya. Ini akhirnya kita sudah mendapatkan 2% ya. Tadi sebelumnya itu 10% dan sekarang sudah menurun 2%. Artinya tingkat risiko plagiarisme-nya itu sangat-sangat rendah ya. Ya, ini hasilnya. Itu saja informasi saya bagaimana cara mengurangi tingkat plagiarisme, tapi bukan berarti menghapus total ya plagiarisme. Tapi tetap ini hanya cara untuk mengurangi plagiarisme saja. Baik, saya tidak menyarankan cara seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah buntu ya, bisa mengikuti cara seperti ini. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.